Siapa yang cinta Ba'alawi, doktrin, walaupun dia ahli maksiat, tapi kalau cinta Ba'alawi masuk surga. Ini kisah-kisah seperti ini, Masya Allah, menggelikan, memalukan, menggeramkan. Ini apa sih maunya mereka? Ada hal-hal yang harus disampaikan kepada umat, ada hal-hal yang harus diluruskan dalam polemik ini. Ketika tesis Kiai Imaduddin tentang merungkatnya klan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, akhirnya pada satu kesimpulan bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah yang ke-8 menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah, berdasarkan manuskrip yang didapati oleh beliau mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, itu Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa, itu hanya memiliki 3 orang anak yang bernama Muhammad, Ali, dan Hussein selama 550 tahun. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncul satu klaim dari kelompok Ba'alawi bahwa ada anak keempat namanya Abdullah, ditasghir menjadi Ubaidillah. Menurut ilmu biologi oleh Dr. Sugeng bahwa DNA Ba'alawi ini G, sementara DNA Rasulullah SAW J1. Jadi secara DNA itu mereka bukan turunan Nabi. Nah, di sini Dr. Sugeng menjelaskan memang seperti itu. Secara biologi nggak nyambung. Jangankan keturunan Nabi SAW, orang Arab pun bukan. Nah, dari sini mulai saya tercerahkan. Saya lanjutlah ke Prof. Naim Ali, seorang filolog. Penjelasannya sama dengan Dr. Sugeng bahwa kaum Ba'alawi ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus, bahkan dikatakan Yahudi Askenazi. Muncullah sebuah keingintahuan. Oleh karena itu pada tahap awal maka saya mengundanglah dari pihak Ba'alawi, dari ketua Rabitul Alawiyah, yaitu saya udah gak panggil Habib lagi sekarang kan, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Taufik Assegaf sebagai ketua dari Rabitul. Sayangnya pihak Rabitul tidak bersedia datang. Kemudian saya undang juga Kiai Lutfi bin Yahya, nggak ada respon juga. Oke, kemudian saya undang lagi dari pihak Ba'alawi gitu kan, Habib Rizik nggak mau datang gitu kan. Nah, dari 3 sumber ilmu ini, dari ilmu nasab dan sejarah oleh Kiai Imad, ilmu DNA biologi dari Dr. Sugeng Sugiharto, dan ilmu filologi dari Profesor Naim Ali, muncullah keyakinan di situ. Nah, di situ mulai saya jadi tidak menengah lagi, mulai ada keberpihakan, karena dari pihak Ba'alawi ini tidak ada satupun yang datang kecuali Romel. Nah, dari penjelasan ini tidak tercounter oleh kaum Ba'alawi karena mereka nggak mau kan. Nah, dari situ secara akliyah dengan data-data ilmiah tentunya kita punya kesimpulan. Secara sejarah ilmu nasab nggak tersambung. Counter dari sini yang bukan dari tempat ini, dari luar, yang saya lihat bahwa kurang meyakinkan gitu ya, bahwa dengan ungkapan seseorang yang tidak tercatat di dalam sejarah bukan berarti tidak eksis. Ini kurang bisa saya terima gitu ya. Kok seseorang yang tidak ada tokoh, bahkan seorang tokoh yang tidak tercantum dalam sejarah ini bukan berarti tidak eksis, sementara tokoh yang dimaksud ini salah satu dari anak Ahmad bin Isa. Kenapa yang 3 ada kok yang 1 enggak gitu? Ya kan? Kalau nggak tercatat ya tercatat semuanya nih. Kok yang 3 tercatat yang 1 tidak? Nah, di sini membuat saya mulai ada satu keyakinan gitu ya. Oke, maka penelitian ini saya lanjutkan. Kenapa? Nah, padahal itu namanya Habib Ba'alawi ini banyak sahabat-sahabat saya, termasuk yang namanya Ustaz Muhammad Rizik Syihab, itu sahabat banget. Bareng-bareng mendirikan Fahmi Tamami, bareng-bareng dakwah, berjuang, bareng Muhammad Rizik Syihab. Disitulah saya katakanlah harus menentukan sikap.
Bagaimana seorang muslim menentukan sikap ketika ada di persimpangan jalan. Ini maka saya lihatlah satu hadis Nabi SAW, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit, tanpa kebencian. Wallahil azim, tanpa kebencian. Wallahil azim, tanpa kepentingan. Itu berulang-ulang. Dan insya Allah sampai sekarang, tanpa kebencian, tanpa kepentingan apapun, kepentingan pribadi. Apatah lagi dari sumber-sumber berikutnya, ya, ternyata Ustadz Lutfi bin Yahya terkonfirmasi membuat kuburan-kuburan palsu, mengklaim makam-makam tokoh sejarah sebagai Ba'alawi, yang itu semua di counter oleh ahlinya, ahli warisnya. Semakin mantaplah keyakinan itu. Kemudian ditambah lagi di video-video di media sosial itu dakwah-dakwah khurafat seperti yang masyhur nih, ceramah-ceramah ini, bahwa al-faqih muqaddam, leluhur mereka yang mereka bangga-banggakan itu bisa mi'raj 70 kali satu hari ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat menyentak pikiran saya dan saya yakin semua. Sementara Rasulullah satu kali diizinkan oleh Allah. Ada yang mengatakan leluhur mereka bisa memadamkan api neraka. Ada yang mengatakan bahwa wali-wali mereka itu bisa menurunkan hujan susu. Ya, ini diungkapkan oleh bukan anak-anak kecil saja, tapi orang-orang tua dari mereka, tokoh-tokoh bisa datang hujan susu. Sampai sekarang susunya masih ada itu. Ada lagi yang mengatakan Habib yang wali itu bisa stop matahari. Ada satu kisah, ada perempuan lagi puasa di bulan puasa, matahari di stop. Ini udah nggak tahan. Ini dia bilang, Beb, ya Allah, Anda lagi puasa nih, tolong dong matahari jalanin lagi. Justru jalan. Ini kisah-kisah seperti ini, Masya Allah, menggelikan, memalukan, menggeramkan. Ini apa sih maunya mereka? Nah itu banyak lagi cerita khurafat yang mereka sebarkan, bahwa siapa yang cinta Ba'alawi, doktrin, walaupun dia ahli maksiat, tapi kalau cinta Ba'alawi masuk surga. Contoh, ada ahli maksiat tukang kacang, dia mati nih, si Maman namanya. Itu Habib cuma kasih surat kecil di belakang lehernya, nanti Mam, kalau munkar. Nah, menggelikan. Kalau munkar wa nakir tanya, lu jangan jawab, kasih ini surat, lu masuk neraka, masuk surga tanpa hisab. Ini cerita-cerita kayak begini. Satu ya, ada yang memalsukan kuburan, ada cerita khurafat kayak begitu. Ini tujuannya apa? Mereka ingin diyakini oleh muhibbinnya bahwa mereka benar turunan Nabi. Kalau nggak hebat-hebat amat nanti nggak percaya nih. Tujuan kan itu. Maka harus buat cerita-cerita yang dahsyat sehingga orang percaya kamu turunan Nabi. Siapa tidak memuliakan, tidak mencintai Ba'alawi walaupun dia pegang Quran, sesat. Itu mengatakan ini tokoh-tokoh Ba'alawi. Kalau dibilang oknum susah, banyak banget. Kalau satu itu oknum, kalau banyak itu mereka. Itu satu hal yang membuat saya sampai nanti kepada satu poin, aku yakin. Hal yang lain, klaim sejarah mereka tentang Wali Songo. Wali Songo adalah Ba'alawi. Ini menyakitkan sekali. Yang secara de facto bukan. Mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional dan Ba'alawi. Ini yang menyakitkan saya dan harusnya bangsa Indonesia. Harusnya loh. Ketika mereka mengatakan Jawa pintu Tarim. Tarim itu salah satu kota di Yaman yang mereka sucikan. Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia nanti milik para wali dari Tarim. Ini kan menyakitkan banget. Setelah mereka klaim Wali Songo, mereka klaim pahlawan nasional, mereka bengkokkan sejarah, maka muncullah klaim Indonesia itu punya orang Tarim. Apakah kita sebagai Muslim, sebagai bangsa Indonesia harus diam gitu? Ini yang saya nggak bisa diam. Ini yang saya desa, sehingga saya melibatkan diri bukan terlibat. Karena ini satu kewajiban. Kewajiban man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa lam yastati' fa bi lisanihi wa lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika al-iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus merubahnya dengan tangannya. Tangannya itu bisa kekuasaannya, dia punya kapasitas. Yang nggak bisa, yang nggak punya kapasitas, otoritas, maka dia harus merubah dengan lisannya. Barang siapa yang nggak punya, dengan hatinya, itulah yang lemah-lemahnya iman. Ini juga yang memotivasi saya. Ini buat saya kemungkaran. Kenapa? Membuat kuburan palsu itu mungkar, ya. Membuat doktrin khurafat ini mungkar. Kemudian mengklaim sejarah Wali Songo ini mungkar. Mengklaim sejarah nasionalnya mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, saya melihat itu udah. Ini kewajiban, menjadi kewajiban. Terus yang lebih meyakinkan saya bahwa mereka adalah bukan turunan Nabi, ketika Ustaz Al-Mukarram wal-Mukhtaram, sahabatku Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, mereka dengan lantang mengatakan, ini ada rambut Rasulullah. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang palsu sama yang benar ketahuan. Ini sudah ada rambut Nabi. Nanti DNA Nabi kemana, ini kemana? Itu sebelum ada polemik. Ya. Begitu ada polemik, mantunya bilang haram tes DNA. Bagaimana Muhammad Rizik Syihab sendiri? Enggak bunyi. Dia yang memerintahkan tesnya, dia sendiri nggak mau tes DNA sampai detik ini. Dia yang memerintahkan, tapi dia tidak melakukan. Ada tesisnya begini, mereka usaha counter, tapi kan nggak bisa mematahkan tesis keiman. Filologi nggak bisa mereka patahkan. DNA, mereka tidak mau melaksanakan. Karena ada 180 Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA, tapi haplogrupnya G, tidak nyambung kepada Rasulullah yang J1. Artinya mereka sudah tahu, ya, secara sejarah mereka tahu bahwa keberadaan Ba'alawi ini membingungkan mereka sendiri. Ubaidillah itu, ya, mereka tidak yakin 100% karena muncul abad ke-9. 4, 5, 6, 8 nggak ada. Mereka pasti bingung dengan argumennya sendiri. Satu, filologi mengatakan demikian. DNA yang pasti, ilmu ini ilmu pasti, bukan ilmu coba-coba, ilmu pasti. Sains, mereka menolak. Nah, saya melihat dengan kondisi-kondisi itu, mereka telah sadar bahwa mereka bukan. Saya yakin itu. Apalagi saudara Muhammad Rizik Syihab telah memastikan DNA itu wajib bagi yang mau mengaku turunan Nabi. Ketika dia tidak mau melakukan, berarti dia tahu kan dirinya itu bukan turunan Nabi, karena sudah melihat saudara-saudara yang alam itu ternyata bukan J1, bukan DNA Nabi, dan dia tahu kan. Sekarang pertanyaan sebagai seorang sahabat loh, kenapa tidak Anda lakukan tes DNA? Inilah yang menambah keyakinan saya, hakul yakin, bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.